Saat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan, tanpa terasa kita sudah memasuki minggu ketiga daripada masa Advent. Mari kita bersama-sama mempersiapkan hati untuk masuk dalam ibadah pada hari ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang setianya sampai selama-lamanya dan yang tidak meninggalkan pekerjaan tangannya. Turunlah kiranya atas kita sekalian kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita, Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ketika pengharapan semakin dekat, maka sukacita membuat kita semakin tekun dalam pengharapan. Mari kita nyalakan lilin sukacita dalam hidup kita. Shalom, selamat pagi jemaat yang ada di rumah, dimanapun Bapak Ibu berada, selamat pagi. Bapak Ibu, kalau saat ini Bapak Ibu masih bisa nonton atau mengikuti ibadah online ini, semata-mata karena Tuhan Yesus baik buat saudara dan saya. Dan kasih-Nya melimpah di hidup kita semua. Mari kita mengucap syukur, berterima kasih dengan menyanyikan lagu ini. Kita naikkan syukur kita buat hari-hari yang Tuhan beri buat kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Rahmat-Mu selalu baru setiap pagi buat kami. Haleluya. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagi. Sekali lagi katakan, Bapa, Engkau sungguh baik. Bapa, Engkau sungguh baik. Terima kasih Tuhan. Kasih-Mu melimpah di hidup. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Mari kita naikkan syukur kita. Naikkan syukurku
Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Ku naikkan syukurku, naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Besar setia-Mu, besar setia-Mu, besar setia-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Mari kita berdoa. Bapa, seperti lagu yang kami baru nyanyikan, Engkau sungguh baik. Apapun masalah kami, apapun yang kami sedang hadapi, Engkau sangat baik, Engkau teramat baik. Dan kami boleh melihat bagaimana kasih-Mu melimpah dalam hidup kami. Bagaimana penyertaan-Mu selalu baru setiap pagi buat kami semua. Bapa di surga, kami bersyukur untuk hidup kami, keluarga kami, gereja kami, orang tua kami, anak-anak kami, mantu kami. Semuanya Tuhan, kami bersyukur. Pekerjaan kami, Tuhan, kami tahu di luar Tuhan kami tidak dapat berbuat apa-apa. Tuhan, oleh karena itu Tuhan, kami mau Tuhan terus ada dalam hati kami, ada dalam kehidupan kami. Dan senantiasa Allah yang senantiasa setia menyertai kami. Dan kami mau terus belajar dan diproses oleh Tuhan untuk kami juga boleh setia pada Tuhan. Tuhan, terima kasih buat hari-hari ini.
Dan kami melihat Tuhan, bagaimana pandemi ini belum selesai. Tapi kami percaya segala sesuatu akan indah pada waktunya. Terima kasih Tuhan. Ajar kami untuk bertahan, ajar kami untuk bersabar, ajar kami untuk tekun, ajar kami untuk setia. Karena di tengah-tengah ini gampang sekali membuat hati kami goyang, membuat hati kami hancur. Kami melihat banyak orang-orang yang sedang berduka karena kematian keluarga yang dicintainya. Tapi Tuhan, kami percaya kekuatan pertolongan Tuhan buat mereka juga senantiasa ada. Dan kami percaya Tuhan, setiap orang yang boleh mengalami ini, Tuhan pasti memberikan kekuatan ekstra. Pencobaan-pencobaan yang kami alami adalah pencobaan biasa, yang tidak melebihi kekuatan kami. Sebab Engkau setia, dan Engkau akan berikan jalan keluar buat kami sehingga kami dapat menanggungnya. Tuhan, kami berdoa untuk gereja kami Tuhan. Biar jemaat Tuhan dimanapun mereka berada, Tuhan berkati mereka. Tuhan ajar mereka juga setia. Di tengah-tengah pandemi ini mereka boleh senantiasa tekun, senantiasa beribadah secara online, senantiasa berdoa, senantiasa bersaat teduh di rumah masing-masing. Sehingga kami kekuatan demi kekuatan kami akan terus dibangun Tuhan. Tuhan, gereja kami Tuhan, tolong persatukan seluruh pengurus, majelis, diaken, penatua, hamba Tuhan, pengerja, pelayan-pelayan Tuhan yang melayani dengan setia. Tuhan berkati dalam nama Tuhan Yesus. Karena ketika kami boleh melayani itu semua karena anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau serahkan Pendeta Yung Tik Yuk yang akan memberitakan firman-Mu. Kami percaya Tuhan, Kau akan pakai dia lebih heran lagi, dan terus menjadi berkat buat banyak orang. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mau serahkan seluruh jemaat Tuhan, seluruh pemuda-pemudi, seluruh remaja, seluruh anak-anak sekolah minggu, pengerja, apapun itu Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan, penatua, diakan ke dalam tangan-Mu, dalam pengasihan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan kami mohon ampun atas semua dosa dan kesalahan kami. Kami percaya Tuhan, Tuhan yang setia juga Tuhan yang adil, akan mengampuni dan menyucikan kami semua. Apabila ada kuasa-kuasa gelap, roh-roh jahat yang hendak mengganggu kami, mencoba menarik kami keluar dari kasih-Nya Tuhan, mengganggu konsentrasi kami ketika kami beribadah, kami bersahati menolak menghancurkannya dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin, amin, haleluya. Berikan sorak-sorai buat dia. Saudara siap untuk terima sukacita dari surga? Haleluya, berikan sorak-sorai lagi buat dia. Haleluya, haleluya. Mari kita terima sukacita surga, karena itulah kekuatan bagi kita semua. Haleluya. Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya. Mari kita terima sukacita surga. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa.
taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, aku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita, sukacita surga, sukacita surga, sukacita surga nyata, sukacita surga nyata penuhiku. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Dari pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi nama penebus. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. In excelsis Deo. In excelsis Deo. Wow, haleluya, haleluya, haleluya. Saudara, ketika saudara jalani kehidupan ini, saya percaya kita sesungguhnya nggak sanggup, tapi karena Tuhan yang senantiasa ada bersama dengan kita, maka kita sanggup jalani ini. Kita tidak pernah sendirian, karena senantiasa Tuhan menggendong saudara dan saya. Terima kasih Tuhan. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku.
memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri. Terima kasih Tuhan. Sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Oh, janji-Mu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Mari kita bersama-sama berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kasih-Mu begitu dalam dan senantiasa menyertai kehidupan kami. Maka sudah seharusnya pula ya Tuhan, di dalam kehidupan kita dan kehidupan kami selama ini ya Tuhan, kami boleh terus-menerus hidup di dalam ketekunan, bahkan di dalam ketekunan kami menambahkan sukacita. Karena ada penyertaan daripada-Mu dalam segala keadaan. Tuhan, pagi ini kami sekali lagi mau membaca firman-Mu. Dan terangilah sekali lagi ya Tuhan dengan firman-Mu hati dan kehidupan kami. Oleh karena itu persiapkan hati dan pikiran kami juga hamba-Mu. Biarlah apa yang disampaikan boleh dimengerti dan kemudian bahkan dijalankan di dalam kehidupannya secara nyata. Kami berdoa memohon di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin.
Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan merenungkan satu tema yaitu sukacita dalam ketekunan. Yang dimaksud dalam ketekunan paling tidak adalah ketekunan menanti datangnya pengharapan itu. Untuk hal ini kita akan membaca terlebih dahulu satu bagian firman Tuhan dalam 1 Petrus pasal yang kedua, ayat yang ke-9 dan ayat yang ke-10. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umat-Nya. Yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebagai umat pilihan dan sejak kita ini bertobat dan menerima Kristus di dalam kehidupan kita sebagai juru selamat kita, maka sebetulnya sejak saat itu kehidupan kita adalah sebuah panggilan. Panggilan yang pertama-tama dipahami seperti ayat yang tadi sudah kita baca, bahwa Allah telah memanggil kita keluar dari dunia yang gelap masuk ke dalam kehidupan dan kepada terangnya yang ajaib. Itu titik mula panggilan terjadi dalam kehidupan kita. Tetapi panggilan itu tidak berhenti pada hari itu saja. Tetapi adalah sebuah panggilan terus menerus, sebuah perjalanan bersama-sama dengan Tuhan. Dan khususnya kalau disimpulkan melalui ayat 9 tadi, untuk memberitakan pekerjaan yang ajaib yang telah Allah perbuat atas kita. Perbuatan yang mana? Yaitu yang tadi, membawa kita keluar dari kegelapan masuk ke dalam terangnya yang ajaib. Maka ayat ini sebetulnya harus kita mengerti bahwa adalah sebuah panggilan yang terus menerus. Kenapa saya katakan demikian? Mari kita perhatikan ayat yang ke-10. Seringkali kita sebagai orang Kristen, ayat-ayat tertentu yang memang baik, bagus, kita hafal, tetapi satu tok yang dihafal. Padahal sebetulnya kadang-kadang ayat sebelumnya atau ayat sesudahnya itu sangat penting juga. Itu sebabnya saudara, saya percaya pada umumnya orang-orang Kristen menghafal 1 Petrus pasal 2 ayat 9. Tetapi sekarang saya justru agak menekankan ayat yang ke-10. Karena ayat yang 10 dikatakan demikian. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umat-Nya. Kamu yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Artinya melalui ayat yang ke-10 ini yang tadi sudah saya katakan sebetulnya. Ada satu panggilan terus menerus di dalam kehidupan kita yang terus menerus beroleh belas kasihan Tuhan. Terus menerus, ngomong lebih gampangnya, ada penyertaan Tuhan. Dan inilah yang harus terus menerus di dalam kehidupan kita beritakan ke dalam dunia. Jemaat yang dikasihi Tuhan, di dalam pengertian seperti ini sebetulnya saya boleh sampaikan atau sekaligus menyimpulkan 3 hal, walaupun tidak semua 3 hal itu nanti saya kupas. Tetapi adanya bagian tertentu saja yang saya kupas. Yang pertama, mengenai panggilan terus menerus berarti sejak kita ini keluar dari kegelapan masuk ke dalam terangnya yang ajaib, maka setiap hari sejak saat itu kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan yang berbelas kasihan kepada kita, yang menyertai kita untuk hidup di dalam kebenaran. Sasa hidup di dalam dunia yang penuh dengan dosa. Hidup di dalam dunia yang semakin kompleksnya tantangan zaman, semakin membuat orang tidak lagi takut kepada Tuhan, bahkan tidak lagi peduli dengan norma-norma yang paling umum. Maka hidup di dalam kebenaran bukan sesuatu hal yang gampang. Saya kasih contoh misalnya, dulu waktu saya masih kecil tidak pernah itu dengar istilah homoseks, LGBT, lesbian, enggak.
Tetapi ketika kali itu kira-kira mungkin 30 tahun atau 40 tahun yang lalu istilah itu mulai muncul, itu pun masih dilakukan dengan takut-takut. Sekarang dilakukan dengan terang-terangan, bahkan menuntut hak kepada pemerintah. Secara konsekuensi logis, bahkan secara nalar, kita melihat dunia makin lama makin akan merosot di dalam kegelapan. Maka hidup di dalam kebenaran bukan satu hal yang gampang. Di dalam pengertian seperti ini kita dipanggil untuk terus-menerus hidup berjalan di dalam kebenaran oleh penyertaan dan di dalam penyertaan Tuhan. Ini yang pengertian pertama. Hal yang kedua, pada waktu kita menghadapi tantangan, tetapi pada saat yang sama kita mempunyai penyertaan Tuhan yang ada di dalam diri kita inilah yang harus kita beritakan. Tadi dalam ayat 9 dikatakan, kamu sudah dipanggil keluar dari kegelapan masuk terangnya yang ajaib untuk memberitakan pekerjaan Allah. Maka pengertian memberitakan pekerjaan Allah di sini secara sederhana memang kita pahami sebagai pemberitaan Injil. Tetapi Injil itu bukan sesuatu yang nun jauh di sana nanti. Pada waktu kita mengalami kematian, hidup kekal kita peroleh. Bukan hanya itu saja. Injil dalam konteks dekat itu yang sebetulnya tadi sudah saya singgung. Yaitu di dalam hidup yang penuh dengan tantangan, apalagi harus hidup di dalam kebenaran, kita ini ada penyertaan Tuhan. Ini pun Injil. Di dalam pengertian ini berarti Injil harus kita pahami yang pertama secara verbal. Dengan kalimat-kalimat eksplisit kita memberitakan Injil. Maukah engkau menerima Yesus Juru Selamat satu-satunya di dunia? Sebab firman Tuhan berkata di luar Dia tidak ada keselamatan. Ini pemberitaan Injil secara verbal. Tetapi pemberitaan Injil secara kesaksian di dalam kehidupan kita setiap hari. Kita menyatakan kepada manusia melalui pola hidup kita, melalui gaya hidup kita. Baik itu dalam menjalankan kebenaran dan khususnya dalam sikap menghadapi tantangan. Bagaimana kita itu juga menjadi semacam pemberitaan Injil. Dan baru dalam pengertian ini Injil dalam artian yang lebih jauh, lebih utuh. Yaitu bahwa suatu saat nanti ketika sekarang ini kita terus berjalan bersama-sama di dalam Tuhan. Menjalankan kebenaran oleh penyertaan Tuhan. Menghadapi kesulitan tetapi tetap ada pengharapan. Sampai pengharapan itu nanti kita capai di dalam kekekalan. 3 aspek ini. Tetapi kita akan secara khusus membahas mengenai poin yang satu saja. Yaitu bahwa hidup memberitakan Injil melalui hal yang sikap hidup kita. Bukan dalam artian menjalankan kebenaran tetapi dalam artian bagaimana kita menghadapi tantangan dan kesulitan dalam hidup ini. Tetapi ada penyertaan Tuhan. Maka secara sederhana bukti bahwa di dalam hidup yang sama yang kita hadapi sebagai anak-anak Tuhan maupun yang dihadapi orang-orang lain, khususnya dalam konteks COVID-19 misalnya, atau tantangan-tantangan lain. Ketika terjadi resesi ekonomi yang sulit bukan orang-orang yang non-Kristen tok, tetapi orang Kristen pun juga ada yang mengalami kesulitan karena resesi ekonomi. Kalau ada resesi ekonomi, ada orang bangkrut, yang bangkrut bukan cuma orang-orang tidak percaya tok, orang Kristen pun juga bisa bangkrut. Semua hal yang sama. Tetapi di dalam situasi pengalaman yang sama ada penyertaan Tuhan. Itu yang berbeda. Dan di dalam penyertaan Tuhan sedikit banyak terekspresi pengharapan tidak pernah pupus dalam kehidupan kita orang percaya. Bahkan melampaui pengharapan yang tidak pupus, sukacita tidak pernah terpadamkan. Untuk hal ini saudara itu sebabnya Rasul Paulus di dalam surat-suratnya, khususnya surat Filipi dia berkata, bersukacitalah senantiasa. Surat Filipi yang ditulis oleh Rasul Paulus seringkali disebut sebagai surat sukacita. Dan asal kita tahu saja, ketika Rasul Paulus menuliskan surat kepada jemaat di Filipi, dia sendiri sedang dipenjara. Kalau menurut ukuran wajarnya,
Ketika orang apalagi karena kebenaran justru mengalami kesulitan, dijebloskan ke dalam penjara, di sana mulai mempertanyakan Tuhan. Maksud saya begini, kalau misalnya saya berbuat salah, lalu ditangkap polisi, lalu masuk penjara, ya mau ngomong apa lagi? Paling saya mengatakan, Tuhan ampuni dosaku. Karena aku berdosa, karena aku bersalah, aku masuk dalam penjara. Jadi kalau saya bersalah, mau ditangkap polisi jangan pura-pura sakit. Kan begitu. Ya sudah, hadapi saja dengan sungguh-sungguh, secara konsekuensi, dengan gentleman. Bahkan ketika di dalam penjara ngomong, Tuhan ampuni dosaku. Tetapi kalau di dalam sedang melakukan sesuatu yang benar, masuk dalam penjara, ada kecenderungan kita bisa bertanya, Tuhan apa salahku? Aku bukan berbuat dosa, aku melakukan sesuatu yang baik. Kenapa aku masuk penjara? Kecenderungan kehilangan sukacitanya, bahkan menyalahkan Allah. Tetapi Paulus di dalam penjara, ketika dia melakukan hal yang benar, bahkan memberitakan Injil, dia masuk penjara, dia bersukacita. Dan ketika Paulus mengatakan hal yang demikian, dia bukan cuma omdu. Betul-betul di dalam sukacita dia mampu membuktikan terus-menerus di dalam sukacita. Nah, mari kita bersama-sama saudara membandingkan beberapa bagian firman Tuhan yang dicatat di dalam 2 Korintus pasal yang keempat. Dalam 2 Korintus pasal yang keempat saudara, saya akan baca mulai ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-9. Demikian 2 Korintus pasal 4 ayat 6 sampai 9. Sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang. Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dan pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempas, namun kami tidak binasa. Saya meloncat membaca ayat pasal 4, ayat 16 sampai 17, demikian bunyinya. Sebab itu kami tidak tawar hati. Tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami diperbaharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sosok ini yang Rasul Paulus katakan ketika dikatakan dari dalam gelap akan terbit terang. Itu berbicara bahwa terang itu bahkan ditanamkan oleh Allah dalam hidup kita. Menerangi setiap kehidupan kita mulai dari dalam hati. Artinya apa? Suasana kehidupan kita bukan dipengaruhi oleh apa yang ada terjadi di dunia. Tetapi suasana kehidupan kita dipengaruhi oleh keadaan hati kita. Sehingga jikalau terang yang ditanamkan, yang dinyalakan oleh Allah di dalam hati kita itu tidak pernah padam, silakan dunia lahiriah sedang terjadi apa-apa, tetapi ketekunan, pengharapan, bahkan sukacita kita tidak pernah padam. Tetapi sebaliknya, jikalau dunia ini situasinya lancar, tetapi terang yang di dalam hati kita padam, maka seharusnya hidup kita pun akan hidup di dalam kepesimisan. Sebab dunia dengan segala sesuatu yang ada tidak membawa kepada kita optimisme, tetapi semua adalah kepesimisan. Untuk apa aku memperoleh seluruh dunia jikalau akhirnya hilang semua? Bukankah kalau kita semakin mempunyai banyak di dalam dunia, kita semakin ketakutan kehilangan? Itu sebabnya saya pernah satu kali, saya ingat persis waktu SMP, seorang guru berkata demikian,
Teman-teman, ini ada seseorang yang menemukan uang 5.000 rupiah milik siapa yang merasa kehilangan, nanti ketemu saya. Ya. Lalu saya menyeletuk, berbahagialah orang yang tidak punya karena tidak pernah kehilangan. Karena waktu itu saya tidak bawa uang, jadi saya tahu pasti bukan uang saya yang hilang. Coba kalau saya bawa uang, pasti saya coba rogoh-rogoh saku, lihat cek uang saya yang hilang atau bukan. Itu sebabnya saya langsung nyeletuk, berbahagialah orang yang tidak mempunyai karena dia tidak pernah kehilangan. Semakin kita mempunyai banyak hal di dalam dunia, potensi kehilangan lebih banyak, itu selalu terjadi. Maka di dalam pengertian ini, jikalau terang hati yang di dalam hati kita ini padam, walaupun seluruh dunia ini ada pada kita, semakin kita ketakutan untuk kehilangan semuanya itu. Tetapi jikalau kita mempunyai banyak di dalam dunia, tetapi ada terang di dalam hati kita, kalaupun kehilangan kita ngomong apa? Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Biarlah sukacitaku di dalam Tuhan tidak pernah terambil oleh dunia, karena terang sukacitaku dalam Kristus bukan diberikan oleh dunia. Dan inilah yang Rasul Paulus katakan. Terang akan terbit dari dalam kegelapan, dan terang itu akan ditaruh oleh Allah menerangi hati kita. Itu sebabnya kemudian Rasul Paulus mulai berkata, di dalam dunia ini aku mengalami penderitaan, di dalam dunia ini aku mengalami tantangan, di dalam dunia ini aku akan mengalami kesulitan. Tetapi apa yang dikatakan kemudian di dalam ayat 16, tetapi dalam semuanya itu aku tidak tawar hati. Kata tawar hati ini dari sudut kata negatif. Kalau saya ganti dengan kata positif, aku tidak pernah hilang sukacitaku. Itu sebabnya tadi saya katakan ketika Paulus di dalam penjara, dia tetap bisa bersukacita, dan bahkan dia mengatakan, bersukacitalah hai orang-orang Filipi, buktinya nih loh aku dalam penjara juga bersukacita. Dan waktu Paulus menulis surat Paulus dalam penjara menuliskan surat ini, dia paling tidak sudah berkali-kali membuktikan dalam segala keadaan dia bersukacita. Kita sebagai orang Kristen dikatakan tadi kita dipanggil keluar dari dunia yang gelap, masuk ke dalam terangnya yang ajaib, dan sejak saat itu kita dipanggil terus-menerus hidup di dalam sukacita, hidup di dalam penantian dan ketekunan akan pengharapan. Kenapa? Karena Tuhan senantiasa menyertai kita. Dan sukacita, saudara jangan lupa, itu juga punya sifat menular. Kalau kalau soal COVID-19 kita jangan saling tular menular. Kemana-mana mari kita pakai masker. Tetapi soal sukacita kalau boleh ditularkan. Jadi kalau kalian lagi pakai masker mau tersenyum, bersukacita, menampakkan wajah yang ceria, buka sebentar maskermu. Supaya kelihatan engkau punya sukacita. Tapi jangan lama-lama, nanti diomelin sebelahmu. Tetapi yang saya mau katakan, sukacita juga menular dengan cepat. Sama seperti cepatnya rasa pesimis, rasa putus asa bisa mempengaruhi dan nular, sukacita juga. Saya pernah mendapatkan satu klips, ada seorang yang secara sengaja dalam sebuah bis umum waktu itu ketika belum terjadi PSBB, ya. Dia pura-pura membaca atau melihat di dalam HP-nya, lalu dia tertawa-tertawa sendiri. Dia sengaja tertawanya keras-keras. Orang yang lihat rasa lucu, mulai satu melihat sikap orang itu mulai tertawa, yang lain juga mulai tertawa, akhirnya seluruh bis menjadi tertawa semua. Oke, kalau kita tahu, misalnya minimal kita OTG, jangan tularkan itu. Tetapi sukacita pada saat yang sama justru saya katakan harus ditularkan. Apalagi waktu kita tahu bahwa sukacita itu menjadi obat yang sangat manjur. Amsal 17 ayat 22 mengatakan, hati yang gembira adalah obat yang sangat manjur. Udah kita takut terserang COVID, hidup tanpa sukacita, mau apa? Mari kita tularkan sukacita itu ke seluruh dunia. Dan seperti yang saya katakan, sukacita itu menular. Saya akan ambil sebuah contoh kejadian yang dicatat di dalam Kisah Para Rasul pasal 16.
Kisah Para Rasul pasal yang ke-16. Saya akan baca mulai ayat 23 sampai dengan ayat 25. Setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Jadi waktu Rasul Paulus dan Silas baru saja digebukin, seluruh tubuh penuh dengan luka, kemudian dipasung, dijebloskan di ruang penjara, di dalam penjara yang paling tengah itu ruang bawah tanah. Udaranya pengap, sirkulasi udara kurang segar, dan banyak penghuni yang sama, narapidana yang sama ada di ruangan itu. Dikatakan sampai tengah malam. Paulus dan Silas menyanyi. Saya percaya di dalam nyanyian ini ada sukacita. Saya percaya tidak ada seorang pun yang dalam duka, yang dalam kesedihan ketika menyanyikan lagu-lagu rohani yang memanggil-manggil nama Tuhan, sedihnya bertambah. Saya tidak percaya itu. Yang ada dalam keadaan seperti apapun, ketika lagu-lagu pujian, lagu-lagu rohani yang memanggil nama Tuhan, yang berharap kepada Tuhan dinyanyikan, maka itu menambah, dan itu akan menghapus rasa sedih, bahkan melupakan rasa sakit, menjadi diganti dengan sukacita. Sesuai untuk orang yang siang harinya sedang digebukin, saya kira malam hari itu pas sakit-sakitnya. Saya pernah terjatuh waktu naik sepeda motor. Waktu jatuh saya tidak rasa sakit. Tidak rasa sakit. Bahkan kadang-kadang saya juga pernah ditanya oleh anak saya, "Pak, itu kakimu kenapa kok ada darahnya?" Saya tidak tahu. Waktu kita terluka tidak terlalu rasa sakit. Apalagi kalau lukanya ringan. Tetapi waktu luka parah pun, waktu peristiwa itu terjadi belum rasa sakit. Tetapi ketika 2, 3, 4 jam kemudian, apalagi setelah dijahit, lalu anestesi lokalnya sudah mulai hilang. Nyut. Saya percaya setelah Rasul Paulus dan Silas digebukin, tidak dibawa ke tim medis untuk diobatin. Tidak dikasih obat-obat penawar rasa sakit. Maka tengah malam, itu kalau kita mau ngomong dari sisi psikologi, dari sisi fisiknya sedang mengalami situasi sakit yang paling luar biasa. Tapi daripada ngomel-ngomel, toh tidak mengobatin rasa sakit, maka Paulus menaikkan puji-pujian. Sukacita mulai memenuhi hatinya. Sukacita mulai memenuhi hati Paulus maupun Silas. Dan sukacita ini menular ke seluruh mereka yang ada di dalam penjara, sehingga dikatakan di dalam ayat yang ke-25 tadi, orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Ketika dikatakan mendengarkan mereka, saya percaya mereka tertular oleh rasa sukacita yang dialami oleh Rasul Paulus dan Silas. Sebab sukacita ini adalah sukacita yang mereka tidak pernah lihat. Bagaimana mungkin orang yang baru digebukin malamnya bisa menyanyi memuji Tuhan? Pada umumnya orang kalau sudah di dalam penjara nyalahin yang lain. Entah nyalahin orang tuanya yang mungkin katakanlah, "Kenapa engkau tidak mendidik aku dengan baik-baik?" Nyalahin orang lain yang melaporkan macam-macam. Tetapi Paulus dan Silas menularkan rasa sukacita itu. Itu sebabnya ketika bumi ikut bersukacita dan terbahak-bahak sampai terjadi gempa, pintu-pintu terbuka. Rantai-rantai yang mengikat mereka, pasung yang mengikat kaki mereka semua rontok. Paulus menjamin ketika kepala penjara mau bunuh diri mengatakan, "Jangan celakakan dirimu. Tidak satu pun dari kami ada yang melarikan diri." Seseorang yang di rumah sakit aja ada yang kabur. Apalagi yang di dalam penjara.
Tetapi sekarang ketika penjara rantai-rantainya rontok, pintu terbuka, tidak ada satupun narapidana yang kabur. Ini membuktikan apa? Karena mereka baru saja terkena dalam tanda kutip penyakit sukacita. Satu penyakit sukacita yang menulari mereka, yang ditularkan oleh Paulus dan Silas. Jemaat yang dikasih Tuhan, inilah panggilan setiap kita sebagai orang-orang Kristen. Di dalam tantangan yang kita hadapi, di dalam kesulitan yang kita hadapi, yang juga dihadapi oleh siapapun juga. Kita punya penyertaan Tuhan. Dan penyertaan Tuhan itu menjadi sumber sukacita kita. Dan sumber sukacita itu menambah kita tekun di dalam penantian sampai pengharapan yang terbesar. Keselamatan dalam Kristus Yesus benar-benar menjadi milik kita pada waktu kita masuk di dalam kekekalan. Maka sementara kita menantikan semuanya itu, biarlah sukacita senantiasa menyertai hidup kita. Itu sebabnya saya kembali kepada 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-10, saya tekankan kembali lagi. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya. Maka apa yang harus dilakukan? Kamu yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah memperoleh belas kasihan. Di dalam hidup kita yang sekarang ini, apapun boleh kita alami, tetapi ingat, di dalam diri kita ada belas kasihan, yaitu keselamatan dan anugerah yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Dan itu melampaui apapun yang kita hadapi sekarang ini. Karena belas kasihan dan anugerah keselamatan di dalam Kristus Yesus melampaui apapun yang sedang terjadi, maka tidak seharusnya apapun yang sedang terjadi menghapus dan merampas sukacita penyertaan di dalam Kristus Yesus. Itulah pengharapan kita, itulah sukacita kita, itulah sumber ketekunan kita. Puji syukur. Minggu ini minggu ketiga daripada Advent, di mana kita memperingati kedatangan Kristus, Tuhan melawat umatnya. Saya percaya kepada setiap kita sebagai anak-anak Tuhan yang sekarang ini berkata, Tuhan, kami menghadapi tantangan yang sama di seluruh dunia. Tapi kami menanti dengan sukacita. Orang-orang yang menanti-nantikan kedatangan Tuhan dengan sukacita, orang-orang seperti inilah yang akan dilawat oleh Tuhan terlebih dahulu, lebih daripada yang lain. Amin. Karena sudah amin, mari kita masuk dalam doa. Kepadamu Tuhan sekali lagi kami mengucap syukur. Kami pernah Engkau panggil keluar dari dalam kegelapan masuk terang-Mu yang ajaib. Kami percaya panggilan ini bukan terjadi satu kali saja. Betul, keselamatan, panggilannya membuat kami memperoleh keselamatan itu satu kali. Tetapi dalam kehidupan kami yang sekarang, panggilan itu terus-menerus harus kami jalani bersama-sama dengan Engkau. Dalam segala keadaan kami mengucap syukur Engkau tidak pernah meninggalkan kami, sehingga seharusnya kami berjalan serta-Mu hidup di dalam kebenaran. Dan kami mau Tuhan berjalan serta-Mu di dalam sukacita dalam segala keadaan. Dan kami percaya suatu saat nanti harapan dan pertolongan daripada-Mu akan melawat kami. Terima kasih Tuhan, berikanlah kepada kami sukacita yang kami tularkan kepada orang-orang di sekitar kami. Supaya dunia dalam situasi seperti sekarang ini boleh merasakan sukacita di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami boleh mendengarkan firman-Mu, tolong kami untuk menjalankannya. Dalam nama Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Suci, rela ke bumi.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari dengan penuh pengharapan dan penuh dengan sukacita dan bahkan keyakinan kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli kita yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Segala pujian dan kemuliaan hanyalah bagimu, hanyalah untukmu. Segala pujian dan kemuliaan kini ku persembahkan di hadapanmu, Tuhan. Segala pujian dan kemuliaan hanyalah bagimu, hanyalah untukmu. Segala pujian dan kemuliaan kini ku persembahkan di hadapanmu, Tuhan. Kini ku persembahkan di hadapanmu, Tuhan. Kini ku persembahkan di hadapanmu, Tuhan. Mari kita bersama-sama masuk di dalam Tuhan. Ya Tuhan, benar di dalam kehidupan, khususnya dalam situasi ketika sebaran COVID masih belum terkendali. Kami tetap harus menjaga kebersihan, kami harus tetap berjaga-jaga. Tetapi daripada kami hidup di dalam kecemasan dan kekhawatiran, bahkan ketakutan yang begitu rupa, kami mengucap syukur hari ini kami diingatkan. Kami tetap boleh bersukacita dan bergembira di dalam Tuhan. Terlebih lagi ketika firman-Mu mengatakan hati yang gembira adalah obat yang manjur. Biarlah ya Tuhan di dalam kehidupan kami yang sedang kami hadapi sekarang ini, khususnya ketika kami juga diingatkan penyertaan-Mu tidak pernah meninggalkan kami. Seperti fajar yang tidak pernah terlambat bersinar, Engkau senantiasa menyertai kami. Sekalipun mendung dan langit gelap, tetapi kami percaya matahari tetap bersinar. Tuhan, bahkan kami menggantungkan harapan kami dan sukacita kami bukan pada matahari. Kami teringat sebuah lagu yang mengatakan bahkan matahari pun dan langit pun akan berlalu, tetapi sukacita di dalam Engkau tidak akan direbut oleh dunia. Bahkan ketika akhir zaman, ketika Tuhan datang kedua kali, sukacita yang lebih penuh akan menjadi bagian kami. Oleh karena itu Tuhan, sebagai anak-anak-Mu, kami mau membawa sukacita kami kemana saja kami hadir sebagai semacam pemberitaan Injil, bukan secara verbal. Tetapi sikap hidup kami yang senantiasa sukacita membuat dunia tahu di dalam diri kami ada sesuatu yang tidak dapat diberikan oleh dunia. Terima kasih Tuhan, Engkau memberikan kepada kami panggilan seperti ini, dan kami mau menyaksikan terus-menerus dalam hidup kami sukacita yang daripada-Mu.
Oleh karena itu Tuhan, pada siang hari ini bahkan kami juga berdoa untuk setiap jemaat-Mu, untuk setiap rumah-rumah jemaat-Mu Tuhan. Curahkan sukacita itu memenuhi rumah satu persatu daripada jemaat kami, bahkan rumah daripada setiap orang yang pada siang hari ini ikut mengikuti kebaktian secara online lewat internet maupun gadget mereka. Tuhan, sukacitamu melampaui ruangan, sukacitamu melampaui keterbatasan waktu. Itu sebabnya Tuhan, limpahkanlah dan curahkanlah sukacitamu dalam setiap kami. Karenanya ya Tuhan, kami percaya ketika kami sedang berdoa seperti ini, setiap jemaat yang tadinya merasa memikul beban yang berat, jemaat yang tadinya merasa seolah-olah hidup tidak ada pengharapan, sukacita itu memberikan kehangatan di dalam hidup mereka. Amen. Bahkan sukacita itu sekali lagi membawa terang yang ada di dalam hati dan menyala semakin terang. Terima kasih Tuhan, biarlah firman hari ini sekali lagi memberi sumber sukacita untuk setiap kami yang mendengarnya. Itu sebabnya ya Tuhan, kami sekarang berdoa, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami seperti kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bagi Bapa, Anak dan Roh, puji, hormat dan mulia, dulu sekarang tak berubah, hingga selama-lamanya. Jemaat yang dikasih Tuhan, arahkanlah hatimu memandang wajah kemuliaan Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kiranya kasih karunia daripada Allah Bapa, cinta kasih dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan, pertolongan dan penghiburan daripada Allah Roh Kudus, kiranya mendatangkan sukacita bagimu sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, doa teduh, ibadah selesai. Shalom. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.